Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri pada hari ini Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih dapat bermuajahah dalam rangka kegiatan Kapas Bersih, kajian pas puasa bersihkan hati di Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kami sampaikan untuk pemateri pada hari ini pada Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'dahu wa ba'da tahiyyah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kemenag Surakarta, Bapak Kasih, dan juga seluruh dari para jajaran yang ada di Kemenag Surakarta ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir di tempat ini, di masjid yang penuh dengan mulia dan keberkahan ini. Kita bersyukur semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di pagi ini masih sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisihhati wal afiyati dhahiran wa batinan. Jadi Allah masih menetapkan kesehatan zahir, kesehatan batin, keafiahan zahir, keafiahan batin, sehingga sama-sama kita bisa di tempat ini berkumpul, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini di setiap pagi Ramadan atau di setiap apapun kegiatannya yang tersentralkan di tempat ini, Allah jadikan perkumpulan di tempat ini sebagai perkumpulan yang dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi tentang aqaidid diniyah di kesempatan minggu yang lalu, bahwasanya secara keseluruhan atau secara ijmaliyah, secara globalnya, pemahaman tentang aqaidid diniyati ahli sunnati wal jamaah keseluruhannya ini tercakup dalam bagaimana kita menaikkan taraf keimanan kita yang berangkat dari iman yang bersifat taklid, kemudian menjadi iman yang bersifat ilmu, kemudian naik lagi levelnya menjadi yang bersifat ilmul yakin atau ilmul ma'rifah. Jadi cukup sampai pada 3 porsi saja atau 3 bagian saja. Karena kalau sudah mencapai pada kaliber iman ainul yakin, apalagi iman hakul yakin, ya sepertinya model-model kayak kita itu kaboten tenan. Berat sekali. Karena kadang-kadang membicarakan tentang rukun iman yang ke-6 saja perdebatannya ya tidak selesai-selesai sampai sekarang. Padahal kita sebagai orang Indonesia, terkhusus orang Jawa, dari kecil itu sudah diakrabkan dengan dawuh-dawuh para masyayikh kita, dengan ucapan-ucapan daripada orang tua kita, bahwa hidup ini terkait masalah takdir, terkait masalah hidup, rezeki, mati, jodoh, dan lain sebagainya. Kabeh keseluruhannya itu sudah tinakdire Gusti Allah. Tapi dalam kenyataannya pada prakteknya di setiap hari, penerapan secara balance, andai memahami tentang ayat hakikat dan ayat syariat, ini kadang-kadang kita terlalu oper di ayat syariat.
Kadang-kadang juga di kala yang lain ya terlalu over di ayat hakikat. Nah sampai ke makomat ilmu yakin, artinya ketauhidan kita ini benar-benar dilandaskan dari keilmuan. Ya kalau kita mau mengambil referensi kenapa para ulama sampai mewadekkan, membukukan, kok bisa iman kemudian menjadi disiplin ilmu tauhid, teologi. Kok bisa dalam konsep Islam, rukun Islam kemudian menjadi syariat atau jurisprudensi Islam. Kok bisa dalam konsep memahami ihsan, anta'budallah ka'annaka taroh fa'illam yaroh fa'innahu ihsan kemudian menjadi tasawuf. Nah akidah kemudian banyak digagas oleh para ulama untuk mempermudah pemahaman kita. Dalam memahami manajerial tentang iman kepada Allah itu seperti apa sih? Tentang konsep kul innani anallah fa'budni. Berarti hakut ta'abbud ai ifradul ma'budi mutlakon. Tegasnya di situ yakni menunggalkan zat yang disembah. Jadi kalau kita mempelajari tentang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalamnya itu terangkum 50 akidah, dari 20 yang hak wajib akli pada zat Allah, yang paling istilahnya menjadi core-nya itu adalah sifat wahdaniyat. Karena kalau kita membicarakan wahdaniyat, sama halnya seperti ketika kita mengejawantahkan makna kalimatut thayyibati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya di penggalan pertama la ilaha illallah. Membedah afrod daripada la ilaha di sini kemudian mewujudkan aila maujuda, aila ma'buda, aila mabluba, aila maksuda. Jadi la ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Dari sana kemudian ya para ulama-ulama kita bagaimana memfokuskan penghambaan diri secara personal dengan setotalnya diredaksi dengan redaksi ucapan ilahi anta maksudi waridoka maklubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Jadi stratanya itu, levelnya itu dari mulai paling basic kita memahami tentang kajian teologi Ahlus Sunnah. Karena tidak bisa orang dikatakan ahli kalau belum serba kulino. Orang belum bisa dikatakan ahli mengendarai umpamanya RX King kalau cuma bisa di jalan-jalan halus. Dikatakan ahli, ya jalan halus, ya tetap jago mengendarai motor tersebut. Bahkan di jalan jelek, berbatu, bahkan setelah hujan jalannya lumpur, ya tidak sampai menjadikan orang yang mengendarainya itu sampai jatuh. Ya kalau kita analogikan dalam hidup kan seperti itu. Hidup diumpamakan seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi katahe yo stuck nang tengah-tengah gitu kan, munggah ora mudun yo sansoyo gitu kan. Yo katahe niku kan. Tapi dibalik tentang konsep filosofi seperti itu, hal yang paling mendasar tentang memahami roda berputar ini kan tentang apa? Ya tentang akidah. Makanya kita bersyukur tinggal di Indonesia dengan satu pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun tanpa langsung. Wes lek uripmu, patimu, bojodohmu, rezekimu. Jadi itu diulang-ulang oleh orang tua kita. Secara tidak langsung. Tapi kalau menggunakan sistem di dalam mempelajari konsep teologi kita, khususnya teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berprosesnya itu kan sampai dengan apa? Sampai dengan ke annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi. Nah kena boten salah itu surat Al-Hajj napa ya? Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi. Fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ya kula lupa lagi itu surat apa, ayat berapa apalagi. Artinya
memahami teologi ahlu sunnah yang kemudian tadi estafetnya dari kita memahami 20 sifat wajib, satu penggal dulu lah, la ilaha illallahnya dulu. Sifat yang kemudian yang mustahil pada zat Allah, kemudian yang apa? Yang jaiz pada zat Allah, keseluruhannya. Jadi kalau jenengan mau lihat di referensi yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten di kitab Fathul Majid. Jadi jumhur ahlu sunnah wal jamaah, terkhusus dari pewadiknya yang mempelopori teologi ahlu sunnah gitu ya, khususnya itu adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, menyusun tentang aqaid. Yang pertama itu kan belum genap 20 kan, masih 13. Jadi dari wujud, qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Cuma sampai situ. Nanti genap 20 itu di eranya Imam As-Sanusi baru ada kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Sebab daripada ketalazumannya sifat-sifat tadi dengan bukti alam semesta ini tercipta, maka ya pakaunuhu aliman. Zat Allah sifatun qaimatun bizatihi, itu kan al-ilmu wa kaunuhu adiman. Itu kan nanti kan bermainnya di logika disiplin mantikiyah, ilmu mantiknya. Nah, lepas dari itu semua, dari 20 sifat wajib yang hak pada zat Allah, kita membicarakan tentang wujud, tentang qidam, tentang baqo, tentang mukhalafatul lil hawadis, tentang qiyamuhu binafsi. Kenapa sih tidak Asmaul Husna harus 20 gitu kan? Kan sering mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Sedangkan Asmaul Husna itu jelas-jelas di dalam Al-Quran yang tertulis semuanya ada 99. Kenapa tidak cukup dengan Asmaul Husna? Gitu. Kalau membicarakan Asmaul Husna secara redaksi tekstual, itu sudah tidak lagi menimbulkan pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Secara redaksi kalimat, seluruh konstruksi secara morfologi di dalam Asmaul Husna itu menggunakan konsep makna sifat musyabbahat. Wa faidatul musyabahati bisifat fi kalimah, di dalam kalimat bahasa Arab itu semuanya memiliki ma'ani, memiliki ma'nawiyah as-subut wal dawam. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan. Seperti kita membicarakan Ar-Rahmanu Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Jadi nanti dipahaminya ketika kita mempelajari gramatikal Arab. Bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim semuanya ini bangunannya daripada amsilatut tablighiyah min sifatil musabbahat. Sifatun istuhsina jarul fa'ili maknal bihal musabbihatus wal fa'ili wa sawguha min lazimin lihadiri katahiril qalbi jamilid dohiri au kama qalbil khulasatil alfiyat ibni Malik gitu. Semua yang ada di Asmaul Husna itu sudah sejelas-jelasnya memiliki makna as-subut wal dawam, dan itu pasti bihaqillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mustahil Allah tidak Rahman, sangat mustahil Allah tidak Rahim ketika kita, lisan kita, keyakinan kita itu kan mewujudkan dan menghadirkan secara ruhani tentang Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu dan seterusnya. Jadi as-subut wal dawam. Jadi tidak akan ada pertanyaan. Bahkan itu kan konsep yang sudah as-subut wal dawam ketika kita mengenalkannya kepada non-muslim itu kan ya tidak bisa jadi pembahasan. Karena maknanya sudah subut, sudah tetap. Dawam artinya apa? Ya sudah selama-lamanya. Karena sifat di sini sudah mutlak. Nah, yang jadi pertanyaan ini itu kan ketika kita membicarakan tentang konsep-konsep ketauhidan, bagaimana permasalahannya kalau andai kata ada orang meyakini Tuhan itu banyak. Kalau ada orang meyakini bahwasanya oke, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Tapi Tuhan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan seluruh ciptaannya. Tuhan tidak tahu apa-apa dengan apa yang dilakukan oleh ciptaannya. Sedangkan dalam Asmaul Husna itu sudah jelas al-alimu, al-khabiru. Jadi kita tidak akan menjumpai gitu kan nakid-nakidnya makna-makna yang kontradiktif dengan yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Kenapa? Karena secara
dilalatul lafzi itu kan ya. Secara konstruksi lapadnya saja itu sudah liipadati subuti wad dawam. Jadi sebab karena itulah para ulama ahlu sunnah, kan beberapa ada gitu kan. Wah cukup dengan ahlu sunnah, kenapa juga harus dipatok dengan 20? Ya kan dari 20, ya dari 20 ini, Imam Ad-Dasuki ya, di Ummul Barohin menyatakan bahwa dari 20 sifat ini kan terbagi menjadi 4. Ada itu yang namanya nafsiyah, ada itu yang namanya salbiyah, ada itu yang namanya ma'ani, ada itu yang namanya ma'nawiyah. Dari 4 hal tadi, kan, pembagian tadi, ini 20 dikelompokkan menjadi 4. Nah ini saja sudah mewakili keseluruhan tentang apa yang dibicarakan dalam teologi ahlu sunnah. Nah itu serapan makna yang terdapat di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi mendawuhkan la ilaha man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, opo yo iyo gitu kan. Nek ngono umpamane ada orang itu kan belum memeluk Islam asal sembarang ngucap la ilaha illallah kemudian mlebu swarga. Kan tidak seperti itu konsepnya. Itu kan. Secara tekstual kita terjemahkan mangkola la ilaha illallah sapa wonge sing gelem ngucap la ilaha illallah kena mlebu swarga. Apa cukup dengan hanya mengucapkan itu? Kan itu jadi pertanyaan bagi kita. Cukup atau tidak? Nah ini ulama kan beda-beda pendapat pada akhirnya. Sehingga kalau kita mengambil konsep yang dibawa ataupun didawuhkan oleh Imam Ibni Arabi, wa Imam Sanusi, wong sing imane jik taklid. Artinya imane asal melu-melu tok, gitu kan. Ya bahwa mukminun laisa awe mukminun, bukan. Bahwa masih tetap dihukumi apa? Dihukumi kafir. Itu di Kifayatul Awam, bahwa kafirun mukhalidun binar. Jadi masih taklid. Tapi kalau kita mengikuti jumhur kan taslim. Ya wis ngaji tauhid sing penting ngerti, paham ra masalah. Sing penting taslim saking pasik, saking taklid wis beres. Niku versine ya rombongane Syekh Nawawi Banten, wah kada rombongane Imam Ad-Dasuki gitu. Karena kadang-kadang ya, wah iki ngajine tauhid kena mikir. Wah iki ngajine tauhid opo sing dibahas, wong sing dibahas ya perkara sing ra iso disawang. Kena enak fikih, realistis gitu kan. Padahal ya fikih juga banyak menggunakan konsep-konsep ya bima fidonil mukallaf, Bu. Gitu kan. Apa itu bima fidonil mukallaf? Apa ini ubudiyah? Masalah fikih itu kan cakupannya bima fidonil mukallafi wa ma binafsil amri ya. Prakteknya pada sholat umpamane, yang agak melenceng sitik lah. Sholat majtama'a fihi ar-ruknu wa syartu, maka definisinya sah. Sah itu kan sebab karena syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Sekarang untuk bisa melegitimasi sholat kita sah itu dengan don apa tidak? Kan kita yakin, seyakin-yakinnya sholat kita sah diterima oleh Gusti Allah kan sangat tidak mungkin gitu kan. Melegitimasi kita sholatnya sudah sah saja itu dengan bima fi dhonnil mukallaf. Sepanjang sholat kita tidak melakukan mubtilat. Sepanjang sholat syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sepanjang sholat tidak ada apapun yang membuat batal. Sampai dengan assalamualaikum. Dari situ majtama'a fihi ar-ruknu wa syartu selesai, sudah sahih. Begitupun ketika kita istinja. Istinja kan kita tidak pernah. Sedangkan identifikasi najis itu kan pada 3 sifat, Pak. Ya kan? Launuhu, rihuhu, muhu. Rupane, ambune, rasane. Apa yang jenengan ketika cebok nyuwun sewu? Dilihat. Dirasake. Diambungi gitu kan. Nah kan buatan. Kan digosok-gosok wis rada peret berarti pun gitu kan. Oh, ya. Tanpa langsung mencicipi kan jenengan. Ya kan? Opo yo disawang enggak. Itu saja menggunakan bima fi dhonnil mukallaf. Fi nafsil amrine opo? Dhonnil mukallaf oh ya prasangkane wis iki wis suci.
Kemudian bima pinapsil amri nek opo? Ya narika digosok-gosok wis berat. Artinya bima pinapsil amri wabah bidonil mukallaf dikolaborasikan. Beda lagi jenengan ketika dengan membicarakan akan muamalah, wahakada buyu wal muamalah, dominasinya itu terhadap ma fi nafsil amri. Kan seperti itu. Nah kalau kita kembalikan lagi kepada aqaidud diniyah, core-nya ini ada di wahdaniyat, ya kan? Karena tidak sedikit dari kita senantiasa terjebak dalam konsep asbab adiyah, konsep kausalitas. Jadi ketika kita minum ataupun ketika kita makan, memakan makanan itu bisa menjadi sebab daripada akibat adanya kenyang. Tapi memakan makanan yang kemudian mengakibatkan kenyang, ini kan sebab akibat kan? Nah, dalam redaksi teologi, asbab adiyah ini mutlak atau tidak? Nah ini kan yang jadi permasalahannya. Artinya, tidak bisa diterima kalau ada orang setelah makan tidak kenyang. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, asarus tapake kenyang, tapake wareng, adanya wareng setelah makan, itu karena hakikatnya min asaril akli, ataukah Allah yang menetapkan dalam makanan itu sehingga seseorang bisa menjadi kenyang setelah makan. Kan seperti itu. Di tahun lalu pun saya mencontohkannya gitu kan ya. Kadang-kadang kita menalarkan yang disebut dengan logis itu, ya, bukan logis yang dimaksudkan dalam disiplin teologi ataupun dalam disiplin dinil Islam. Kenapa? Ya contoh kayak orang loncat dari lantai 40 tidak mati. Kadang-kadang kita membahasakan itu tidak logis andai kata ada orang loncat dari lantai 40 tidak mati. Misal ada kenyataan orang loncat dari lantai 40 tidak meninggal, bagaimana? Benaknya akidah kan seperti itu. Mungkin tidak orang loncat dari lantai 40 tidak meninggal. Nah kalau dalam paham ahlu sunnah sangat mungkin juga tidak meninggal. Pun ya tetap sangat mungkin juga meninggal. Kan kalau simpelnya orang Jawa, kalau belum meninggal ya memang belum waktunya. Selalu begitu kan kita beralibinya. Tapi kalau kita istilahnya mengkonstruksikan belum waktunya ini berdasarkan aqaid, berdasarkan akidah, berdasarkan teologinya, ya cukup lumayan panjang pembahasannya. Makanya saya lebih senang gitu kan memaknai konsep hukum akal itu dengan istilah pemahaman yang bersifat superior reasoning power. Kenapa? Karena di atas dari pemahaman logika rata-rata kita berpikir, karena logika kita itu masih terkungkung dalam konsep kausalitas, dalam konsep kausa sebab akibat. Seperti tadi, makan merupakan kenyang merupakan akibat daripada makan. Tidak adanya kenyang merupakan akibat dari tidak adanya makan, gitu kan? Terus adanya lapar ya karena tidak ada sebab dari adanya makan. Ya, tentang konsep seperti itu. Jadi kemungkinan dan ketidakmungkinan ini karakternya itu selalu kita jadikan sebagai karakter yang bersifat logik. Padahal asbab adiyah secara strata dalam konsep ilmu logika gitu ya, dalam disiplin ilmu mantik sendiri, gitu, sudah sampai pada haddun natid atau belum. Gitu. Ya ternyata beda, dilalah tobakoh wada'iyah gitu kan disebutnya. Ya kalau sudah membahas seperti ini, teologi itu menjadi materi yang benar-benar kita butuh usaha keras. Loh kok bisa seperti itu? Karena manajerial tentang kita memahami wujud merupakan sifat yang wajib akli hak pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hukum akal yang bersifat nadhori.
Karena konsep hukum akal sendiri pun terbagi menjadi dua, ada nadori, ada durori. Yang mana nadori gitu kan, wahwa ma yahtaju al aklu ila ta'ammuli. Akal itu butuh usaha keras untuk lebih lagi memahaminya. Beda dengan durori. Kalau durori, kalau misal gitu ya, seumpamanya kayak contoh anak gitu kan, pasti lebih muda daripada bapaknya. Kalau ada anak lebih tua daripada bapaknya, itu sangat tidak diterima oleh akal. Kalaupun ada pembahasan seperti itu, ya berarti perkara itu amrun i'tibariyun intizaiyun atau ikhtiroiyun. Nah, ini kan istilah-istilah seperti ini mungkin jenengan yang dulu pernah belajar di teologi Islam atau pernah di pondok pesantren atau kuliahnya pernah gitu kan, membicarakan tentang teologi, mungkin pernah mendengarkan. Bagi yang belum ya mungkin agak-agak semakin pusing gitu loh, istilah seperti ini. Karena ya kerennya kiai-kiai kita itu cukup memahami teologi Islam itu, gitu kan, bidalilin ijmaliyin, dengan dalil yang bersifat global. Ya kalau dalil bersifat global kita menggunakan pendapatnya Imam Ibni Arabi, kita belum dikatakan Islam di sana. Karena beliau itu agak lumayan kenceng gitu kan ketika berpendapat. Wah kada As-Sanusi. Untuk manhaj yang banyak disebarkan di Indonesia terkait teologi itu lebih banyak gitu kan. Yang digagasnya itu adalah pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Baijuri. Beliau salah satu rektor di Azhar gitu kan pada saat itu, yang merupakan banyak sekali rujukan-rujukannya Syekh Nawawi itu ngambil dari buku-buku ataupun karya tulisnya Syekh Al-Baijuri. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah tentang wahdaniyat ini, core-core-nya di dalam disiplin tauhid sudah dipahami, ya saya nggak bisa merinci satu-satu karena durasi. Kedua ngajinya ya seminggu pisan gitu kan. Ya kalau jenengan penasaran ya silahkan di tempat masing-masing. Wah saya pengen lebih memperdalam teologi, ya monggo ngaji gitu kan. Di kediaman masing-masing lebih memperdalam lagi. Kalau saya istilahnya di pesantren, paling basic itu ya dari mulai akidah sekat dipelajari. Belum ngerti apa-apa di sana. Baru kemudian naik lagi gitu kan. Di apa? Nurud Dolam, Akidatul Awam, naik lagi di Risalatul Baijuri, naik lagi ke Tijan Ad-Daruri, naik lagi ke Kifayatul Awam, naik lagi ke Fathul Majid, sudah mulai mempelajari ilmu silogis, sudah mulai mempelajari disiplin ilmu mantik, yorodo naik lagi ke Tuhfatul Murid, Jauharatul Tauhid. Semakin mapan ngaji mantiknya, sudah bedah kitab Ummul Barohin gitu kan. Jadi beda-beda stratanya memang. Untuk mempelajarinya, ya kalau pengen lebih detail ya memang harus ngaji. Orang ngajinya puru setahun pisan, turu setahun ya terus seminggu pisan gitu kan. Itu repot gitu. Dah ngantuk pisan di sana. Tapi alhamdulillah. Jadi kita itu punya apa ya? Benefit paling topnya itu kita berguru kepada guru-guru yang mumpuni. Sehingga ya kan gampangnya yo sahadate awake dhewe gitu kan secara haliyah, secara amaliyah kan belum tentu gatuk karo apa sing dilafadzno karo sing diikrarno. Tapi kan mergo awake dhewe itu punya guru. Akhirnya kita mendeskripsikan memiliki guru itu sebagai bahan gandulan buat awake dhewe. Ya boten napa-napa sih, memang begitu kok. Itu kan. Makanya kenapa dalam thariqah itu baiat itu seperti menjadi tradisi. Baiat ayo koyo wong apa gitu syahadat ke meneh ya ora apa-apa. Sehari jenengan mau baca syahadat sampai 1000 kali pun ya tidak ada masalah gitu kan. Kayak begitu. Apa ya aku saurunge maca syahadat ya kafir ya mbok menawa gitu kan. Karena kan tidak ada yang tahu. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan untuk menaslimkan kembali akidah kita. Ya kalau kita menggunakan referensi, kalau misalnya seperti dari kajian-kajian fikih tasawuf di dalam kitab Sulamut Taufik ataupun Isa'adur Rafiq yang menjadi syarahnya. Wah, koyo-koyo sahabat dewek repot. Sitik-sitik wamin ma'asil ain, sitik-sitik wamin ma'asil yad, sitik-sitik wamin ma'asis. Wah, wamin ma'asi wamin ma'asai setengah saking maksiat. Ngrungokke omongane sing ra keru-keruan, sing hobi gosip bendino wis maksiat to. Kan awal dewe sing urip nang dalan jenengan gitu kan, berangkat kerja otomatis di jalan, pulang kerja ya otomatis di jalan. Ketika
penglihatan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat sengaja atau tidak sengaja, ya itu sudah min ma'asil ain gitu kan. Terus kena bendino awake dhewe gitu kan. Kan kayak begitu. Serepot tenan. Wa min ma'asil qalbi dengki iri, sebendino pokoknya. Koncone jabatannya munggah sitik asem tenan. Ya, itu kan. Mudah-mudahan Allah maafkanna gitu kan, ya kita dijaga oleh Allah semuanya minal hasad dan sebagainya. Allahumma. Kan kayak begitu. Artinya untungnya tuh begini Bu, ngaji itu paham nggak paham, impact paling besarnya itu apa? Melembutkan hati. Impact terbesarnya. Makanya saya itu selalu ke anak-anak gitu ya, yang setiap malam, apalagi mereka permintaannya rodo dubur gitu kan. Artinya ada beberapa teman-teman saya yang malam itu datang, pengen ngerti ilmu mantik, ya wes ayo, sing dasar-dasar aja lah. Tapi sing bentuknya nadoman opo sulamun nawara. Ya walaupun sudah tamat ini, tak tanya, lah ini ngaji mantik wis tamat. Jane saya menjelaskan itu paling basic loh, paham ora? Blas, nggak ada yang jawab paham. Wis rapopo gitu kan. Sing penting tahu ngaji. Sing penting awakmu kian paham ilmu Gusti Allah niku sangat luar biasa. Redaksine wa ma utitu minal ilmi illa qalil, sangat sedikit. Allah gitu kan menganugerahkan ilmu ke semesta ini. Yo versine Gusti Allah. Lah versi awake dhewe ora rampung-rampung. Ngaji ki masa Allah. Di sana wis. Jadi perkara ngaji paham atau tidak, kita niatkan mudah-mudahan berkah ngaji, mumete ngaji, ngantuke pas ngaji, abote hawa nalika ngaji, ustade kuwi wae nalika ngaji, mudah-mudahan dadi wasilah anak putune kita semua diparingi ahli ilmu. Ya kita tahulah banyak ulama-ulama yang sangat masyhur, kalau misalnya Abu Ismail Muhammad Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari siapa? Imam Muslim siapa? Naisabur gitu kan. Yang sekarang kotanya lagi dibombardir kayak lo Mamarika gitu kan. Naisabur salah satu wilayah gitu kan di Iran. Aspahan. Aspahan itu kan kota yang dimana kota itu melahirkan penulis kitab Fathul Qorib. Mana jenengan istilahnya dulu gitu kan betanang pondok, siapa yang tidak tahu kitab Fathul Qorib gitu kan. Aspahannya saya ikut dibombardir gitu kan. Padahal saat itu banyak melahirkan ulama-ulama kaliber, ulama-ulama berkelas. Artinya khazanah seperti inilah yang perlu kita lestarikan. Makanya kenapa ketika istilahnya saya mendapatkan kesempatan lagi di tempat ini, ya saya tidak mikir dua kali. Gitu kan. Basically karena instansi yang mengatasnamakan agama, kedua ngaji gitu kan. Karena Islam konsistensinya sampai sekarang itu ya bil ilmi semuanya. Oke, redaksinya wa inna nahnu lahafidun. Seakan-akan gitu, bukan seakan-akan ini memang betul Allah yang ngerekso Al-Qur'an. Tapi pada kenyataannya Allah menghendaki terjaganya Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan kondisi kita semuanya diparingi dikehendaki Allah untuk mau hadir di majelis ilmu, untuk mau istifadah, untuk mau itu yang namanya ngaji. Sehingga Al-Qur'an ini kebenarannya, originalitasnya terjaga sampai sekarang. Nah itu kan berkahnya para ulama, berkahnya kita semua yang konsisten. At-ta'lim wal muta'allim. Bahkan gitu kan masyhur di kita, thariqah yang paling utama itu adalah thariqah belajar dan mengajar. Sudah tidak ada lagi. Karena thariqah belajar mengajar ini impact-nya besar sekali. Terhadap keturunan kita juga. Imam Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah kita ketahui. Beliau itu menjadi mujtahid besar itu, salah satunya ya bibarakati ta'zimil ilmi wa ahli. Dan itu diakui oleh beliau. Jadi keberkahannya beliau begitu memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Makanya kan di Fathul Majid diceritakan ya, ini sebelum kita tutup gitu kan dongeng lah.
Karena nek orang diceritake mesake ketok-ketok jenengan itu ya kurang ya rada-rada males nek pulang di rumah buka Fathul Mujid ketoke enggak mungkin gitu kan. Ya kan. Mergo niki dongeng niki ceritane sanes dongeng ya cerita niki hikayat niki wontenan niku teng Fathul Majid gitu kan. Teng Fathul Majid gitu jeneng kitabe. Lah Imam Hanafi di usia 5 tahun bisa mampu ataupun memiliki kemampuan berdebat dengan orang-orang ateis di zaman itu usia 5 tahun. Kalau bukan karena memang Allah menghendaki keterjadian itu ya kita tidak bisa berpikir dengan benar. Cah 5 tahun ya kan belum masuk baru mau masuk TK. Kok bisa? Ya kan? Ya kan dikisahkan di sana gitu kan bahwa ribuan ulama Baghdad pada saat itu tumbang sebab karena tidak mampu menjawab 3 pertanyaan Zahriyah. 3 pertanyaan orang ateis di masa itu. Tapi dilalai gitu kan. Imam Hanafi kecil. Wasinnuhu khamsun. Jadi usianya pada saat itu 5 tahun. Pun Imam Hanafi nderek ke guru Imam Waqi itu ya enggak istilahnya hadir di majelis ilmu mendengarkan kajian-kajiannya Imam Waqi. Gurunya itu enggak mungkin istilahnya seperti kita saat sudah usia remaja menjelang dewasa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Cah 5 tahun lah kita gambarkan seperti itu. Ini sudah ratusan bahkan ribuan ulama tidak mampu menjawab 3 pertanyaan Zahriyah. Pertanyaan pertama, Allah adanya di mana kayak apa? Tuh kan. Allah ada kan? Ada. Lah terus endi? Kan. Kayak apa? Wujud iki apa? Ora iso disawang siji pertanyaane kuwi kan. Terus pertanyaan keloro, nek Allah enek lagi nang ndi? Itu kan. Pertanyaan ketiga, itu kan setelah Allah enek apa? Setelah sebab apa? Sadurunge Allah ki ono apa? Sabadane Allah enek apa? Ya monggo jenengan jawab. Saat itu ulama tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Sampai-sampai guru Imam Hanafi itu pada satu malam nih, besok giliran beliau. Jadi kabeh ulama se-Baghdad wis tumbang, tidak ada yang mampu menjawab. Karena kan yang diperlukan oleh Daria ketika kita meyakini Allah itu wajibul wujud, yang hak wajib wujudnya, dia minta bukti wujudnya Gusti Allah. Bentuknya kaya apa gitu kan? Lanang po wedok, bangir pora, bukti nanti di sana. Ya sampai istilahnya di malam itu besoknya kuwi tinggal gurune Imam Hanafi tok. Jadi ulama entek kabeh ndak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Sampai satu malam besoknya giliran gurune Imam Hanafi, malamnya itu bermimpi. Jadi ada satu kota yang di tengah-tengah kota tersebut ada satu pohon beringin yang besar yang rindang, yang mampu memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jadi pemandangan tersebut tiba-tiba hancur porak-poranda. Kenapa? Karena tiba-tiba ada seekor babi raksasa datang menghancurkan kota tersebut. Jadi nyeruduk wit beringin kuwi mau, nganti godhonge kuwi do berguguran. Jadi saat dimana sudah tinggal pohonnya saja, sekali jeblok wis langsung runtuhlah, langsung ambruk ki wite mau. Tiba-tiba dari balik pohon beringin itu keluar seekor harimau yang sama ukurannya dengan babi tadi. Akhirnya apa? Ya babi mau wis digarap lah, mati itu kan. Kalah. Kayak begitu. Kaget itu kan. Gurune Imam Hanafi di sana. Ya kaget terus paginya tuh yang melamun ya kan. Wah iki kiai-kiai sing punjul top kok aku wae wis do kalah gitu kan. Cuma aku menang tua tok, dianggapnya ya karena lebih sepuh gitu kan. Akhirnya dibelakangkan gitu kan untuk maju berdebat dengan Dahriyah tersebut. Di tengah lamunannya tiba-tiba Nu'man kecil, karena isim karimnya Imam Hanafi kan Nu'man ya, Nu'man bin Sabit. Nu'man kecil itu tiba-tiba datang di hadapannya gurune. Baik guruku gitu kan, assalamualaikum, salim gitu kan, sebah. Gitu kan. Kenapa pagi-pagi engkau seperti orang yang murung gitu kan. Ya bagaimana saya tidak murung ya Nu'man gitu kan. Setelah seluruh ulama yang ada di kota Baghdad ini semuanya tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan dari pertanyaan Dahriyah. Sekarang tiba giliran gurumu yang sudah tua rentak dan sepuh ini. Bagaimana bisa gitu kan. Sedangkan ulama-ulama yang sorbane gitu kan di atas kepala model koyo ban Vespa gitu kan.
saking tebele gitu kan, tidak mampu menjawab, gitu kan, ridane gitu kan, wah sampai ke bawah gitu kan, nggak ada yang mampu menjawab. Gurumu ini sudah sepuh ingatannya, yuk kadang-kadang kabur-kabur gitu kan, masih harus melawan dia gitu kan. Sudah mas seperti itu tadi malam saya bermimpi, dikisahkanlah mimpinya itu. Lepas cerita mimpi tadi, seorang Nu'man kecil, wahai guruku tidak perlu engkau khawatir. Jadi Imam Hanafi itu punya keistimewaan dianugerahi ilmu takbir itu memang sudah dari kecil. Saya sudah mampu mentakbir apa yang engkau mimpikan wahai guruku. Bahwasanya mimpi yang engkau mimpikan tadi malam itu adalah mimpi yang akan membawa kemenangan untuk kita umat Islam pada saat itu. Loh kok iso? Iya. Jadi babi kuwi mau wong-wong dahriyah, ngomong ateis mau, kotak kuwi ya ulama-ulama, uwit ringin mau kuwi ya jenengan. Jenengan ini kan keraguannya wis mulai habis, yang selama ini ulama-ulama di sekitar bernaung gitu kan di naungan jenengan. Karena ketakutan menghadapi hari ini, daun-daun itu berguguran. Lah terus kuwi harimau mau sopo? Dengan kerennya Imam Hanafi umur 5 tahun, kulo gitu lah. Wah kuwi kaget kan, bagaimana bisa kamu Nu'man gitu kan. Cah 5 tahun, bismillah guru. Padahal Imam Hanafi zaman segitu, beliau ketika ada majelisan gurunya, cuma mengamankan bagian sendal. Jadi ketika gurunya melebu majelis gitu kan, sendalnya langsung diamankan. Jangan sampai ada yang gosop gitu kan. Begitu. Apalagi senali ke Jumatan kadang-kadang gitu kan. Cuma itu. Jadi yaumiyahnya Imam Nu'man bin Thabit Abi Hanifah. Jadi hari itu juga berangkat gitu kan ke majelis mujadalah di situ. Kemudian terjadilah perdebatan. Insya Allah isi perdebatannya kita kisahkan di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi gak ada alasan itu sekali. Tak tunda dongengnya itu kan. Alhamdulillah. Seperti itu. 3 pertanyaan tadi gitu kan. Allah ada, ya kan, buktinya mana? Allah di mana sekarang? Sebelum Allah ada apa? Setelah Allah ada apa? Itu 3 pertanyaan itu. Nah itu dijawab oleh Imam Nu'man bin Thabit Abi Hanifah di usia 5 tahun. Tapi insya Allah di minggu depan gitu kan, sebagai minggu saya nyebutnya minggu terakhir gitu kan di sini kan. Soalnya minggu depannya lagi ya wis lebaran gitu kan. Nah urusan nanti Jumat atau Sabtu kan ya bagian jenengan lah di Lajnah Falakiyah di sini gitu kan, kemenang ketetapannya bagaimana gitu kan. Cuma ya menarik juga sih. Apalagi saya sering ikut kalender Hijriah global karena saya juga senang falak Pak. Apalagi kalau falaknya sudah menyentuh aflak yang lain gitu kan. Wah, nyeneng kayak lagi Pak. Laras itu kan. Menyenangkan sekali gitu kan tentang ilmu astronomi gitu. Ya karena memang ya menyenangkanlah, ilmu itu menyenangkan. Mudah-mudahan ya dengan kita mahabbahlil ilmi, kalau kita tidak sampai pada makomat ahlul ilmi, ya mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, amin Allahumma ya rabbal alamin. Karena sing jenenge berkah kuwi nitis. Keberkahan itu pasti nitis. Nitis itu apa ya? Menitis gitu kan, turun, memang betul. Insyaallah taala. Ya kenapa gitu kan, anak kiai rata-rata jadi kiai? Ya, sebab karena barokah kiai nek kuwi ngaulo kalian ilmu, khidmah terhadap ilmu. Kalau ada kiai disebut kiai tidak khidmah kepada ilmu, ya kiai ini berarti bukan kiai tentang agama. Kan kalah karo kiai kanjeng gitu kan, gemelan gitu. Lah yo, gemelan wae enten asmone terus disebut kiai, kalah kalian kebo selamat niku. Wah, kebo selamat niku ayo diasmoni kiai. Karena dari segi apa? Yo hakun nafainya memiliki manfaat. Maka pada akhirnya kita kembali pada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Allahumma ya rabbal alamin, mudah-mudahan kita semua dianugerahi ilmu manfaat dunia wal akhirah, diparingi keturunan-keturunan yang salih-salihah, alimah-alimah, diparingi keturunan-keturunan yang insya Allah menjadi wasilah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang tua yang senantiasa mengkonsistenkan mewariskan kalimat thayyibah ke keturunan-keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ijtima'nya kita di setiap pagi di tempat ini jenengan
khususnya menjadi wasilah jenengan semuanya hidup terselamatkan dan terberkahi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah to be continued gitu kan ya. Cerita tadi insya Allah di minggu yang akan datang. Kita semuanya sehat afiah. Okay. Oh bisa. Kalau mau gitu kan. Ada lagi. Oke, terima kasih. Tadi disampaikan ada kisah bahwa bagaimana kita pertanyaan bisa mengetahui bagaimana Allah kondisinya, kayak apa, bentuknya, kalau kita kan dianjurkan kalau sholat itu, kalau kita seakan-akan kita Ya, bisa melihat. anta abudullah taruh wa Kalau nggak bisa yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau kita pas sholat, bagaimana kita membayangkan, kita bisa melihat Allah kayak apa, caranya membayangkan bagaimana. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan ma'asyain, maksiatnya mata. Ini kan puasa. Jadi sampai kalau kita setiap hari kan jalan itu kan, jadi jalan itu pasti, hampir pasti setiap hari itu melihat yang namanya aurat. Pasti itu. Kan bapak itu melihat itu tidak langsung tidak. Wah, kesempatan nih. Gimana mensikapi? Ini kan puasa. Tidak sampai di batin, tidak sampai dirasakan, tidak sampai Iya. Dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jadi pertanyaan yang kedua dulu lah. Pertanyaan yang kedua di antara maksiat itu kan, ya kalau kita menganalisa secara seksama gitu kan, karena tadi saya menyebut referensinya itu di dalam kitab Ushul Taufik, betul gitu kan. Seperti itu. Kita tidak bisa menghindari gitu kan apa yang dilihat oleh kita sepanjang di perjalanan. Jadi bukan hanya bapak-bapak kok, Pak, ibu-ibu yo sama. Di jalan, iki ene cah ganteng ya. Yo padha mawon sami gitu kan. Jangan kita sebagai bapak-bapak kesannya itu yang selalu didiskreditkan gitu kan ya. Nah, ibu-ibu yo sami gitu kan. Sama gitu kan. Sami gitu kan. Sami. Jangan seakan-akan cuma bapak-bapak tok gitu kan ya. Jadi ini terkait masalah tadi gitu kan. Karena kita tahulah dalam dakwah Kanjeng Nabi kan ada la soghirata ma'al asror wala kabirata ma'al istighfar. Karena hal-hal seperti ini akan sangat sulit dihindari gitu kan ya. Makanya dalam konsep tasawuf, fikih tasawuf ada istilah ghaddul basar. Ya, menahan pandangan, ghaddul basar itu. Artinya menahan pandangan ketika memang yang dipandang ini bukan haknya kita, ya lebih baik kita menjaga. Ghaddul basar, istilah ghaddul basar ini secara general dalam istilah Jawa akrab dengan istilah sedulur papat kalimat pancer. Sedulur papat ini menjadikan 4 konsep yang ada di dalam makro dan mikrokosmik diri kita. Semuanya itu didadekno dulur. Kal misal hawasul khamsah panca indra gitu kan. Mata ini mata kita, telinga ini telinga kita, hidung ini hidung kita, mulut ini mulut kita, kulit ini kulit kita. Semuanya bagian dari diri kita. Tapi tidak sedikit kita seakan-akan memiliki anggota tubuh seperti kita memperbudak mereka. Lembur. Bendino. Memaksakan mata terus bekerja. Berarti kan bukan menjadikan mata itu sahabat kita. Nah, kalau kita sadar bahwa seluruh anggota tubuh ini adalah kemelekatan yang ada dalam diri kita, merupakan juz'iyat anggota daripada tubuh kita, maka kita akan memberikan kesempatan mereka untuk memenuhi haknya. Haknya mata ya untuk melihat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Telinga pun sama, yang didengar adalah perkataan-perkataan baik dan seterusnya. Jadi sebenarnya pancernya kita yang mengendalikan kesemuanya. Makanya saya senang sekali mengkonsep tentang falsafah Jawa ya seperti tadi. Ya karena pancernya itu kita. Kok bisa disebut pancernya kita? Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali gitu ya. Di juz yang ketiga, Rub'ul Muhlikat gitu kan. Kitabul Ajaibil Qalbi di situ. Paling pertama dibahas oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Bahwasanya hati itu adalah raja. Hati itu adalah bos di dalam tubuh setiap manusia.
Makanya kan kita ikuti kata hati, padahal gitu kan hatinya kita ya oke petenge gitu kan, ya, bingung nih kayak begitu gitu. Di sana. Jadi pada dasarnya bagaimana untuk mensikapinya itu ya satu-satunya mengendalikan diri kita. Makanya salah satu gitu kan kita diwajibkan puasa dan para ulama sebelum gitu kan ya menjadikan puasa itu sebagai al-imsaku anil muftir min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Kata saum, kata siam itu sendiri secara lughah, secara bahasa sudah berarti al-imsak, menahan. Nah di sana kembalinya ya kepada pancer itu sendiri, diri kita sendiri. Kalau menyikapi maksiat-maksiat seperti tadi gitu, minimal ya godul basor. Ojo iki godul basor yora pas nyawangnya langsung astagfirullah gitu. Banter bari semangat gitu kan. Seperti itu. Nah kalau terkait tadi, saya rasa mudah-mudahan cukup gitu kan yang kedua ini. Pertanyaan yang pertama, seakan-akan kita membayangkan, kalau dalam konsep teologi, jenengan seakan-akan membayangkan saja itu sudah bukan Allah. Karena redaksi seakan-akan membayangkan semuanya itu kalimatun musta'malatun fi ghairi mawudi'at lahu liqorinatin mani'atin an iradatil maknal hakiko. Bahasa gampangnya majas. Loh kok bisa gitu kan dikatakan seperti itu? Karena membayangkan yang tidak pernah dilihat oleh kita itu satu yang mustahil. Apa yang bisa dibayangkan harus adalah perkara yang pernah kita saksikan. Nggak bisa kita membayangkan Tuhan seperti apa dan bagaimana. Makanya kenapa diwajibkan atas kita di setiap mukaddimah itu diniyah, syarak menetapkan wajib kepada setiap mukallaf untuk mempelajari, untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami ma yajibu bihaqqillahi ta'ala wa ma yastahilu alaihi ta'ala wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Di situ pada akhirnya. Jadi semakin kita membayangkan itu Tuhan, ya semakin bukan Tuhan. Jadi kalau dalam konsep tasawuf ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam tarah fa illam tarah fa innahu yarah, itu dihubungkan dengan dua konsep dalam disiplin ilmu tasawuf. Apa? Jadi ketika kita beribadahlah, menyembahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, yang dilihat itu sebenarnya diri kita. Maknanya apa? Introspeksi, muhasabah. Di situ memperbaiki diri kita sendiri. Loh, kalau andai kata kita membayangkan Tuhan secara jismiyah, secara real, secara nyata, bagaimana ketika kita memahami ataupun saat jenengan tadarus Quran, baca bagian ayat laisa kamitslihi syai'un. Itu menafikan dua perkara kan, dua afrod. Menafikan tasbih, menafikan mithlih tamsil. Jadi laisa fi haqqihi ta'ala at-tashbihu wa tamsil. Nakidnya gitu kan. Artinya apa? Antak budallah ka'annaka taroh, seakan-akan engkau melihat, karena saat dimana kita memaknai seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, yang digambarkan itu adalah kita mempelajari akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Nah, mempelajari akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang pertamanya itu dengan kita senantiasa mengoreksi diri, karena sangat mustahil kita sampai ke titik itu. Artinya merendahkan segala sesuatu di dalam diri kita dengan makna ka'annaka taroh. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi merefleksikannya dengan seutuhnya, menalarkan anta'budallah ka'annaka taroh. Kita membicarakan realnya di dalam disiplin ilmu teologi. Nah kalau untuk cerita Nu'man bin Sabit minggu depan itu nggak bisa saya buka gitu loh. Nah itu nanti gitu. Jawaban itu nanti gitu kan. Nah, di sana. Makanya kan core-nya dalam tasawuf, dalam akhlak itu kan, dalam akhlak di dalam Islam, redaksi, bahkan wama al-insan. Kan itu pertanyaannya malaikat Jibril kan. Jadi malaikat Jibril ngeprank Sayyidina Umar kan. Di hadis itu kan, di hadis Arba'in itu kan hadis nomor kedua.
Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya putih sekali, rambutnya tebal, hitam, seakan-akan datang dari tempat jauh tapi tidak terlihat lelah gitu kan. Di hadis itu kan digambarkan begitu. Ya, deskripsinya seperti tadi, iman kemudian jadi ilmu tauhid, pada kemudian harinya muamal Islam, antasyhada Allah dan seterusnya, kemudian jadi rukun Islam. Kemudian wamal ihsan, apa itu ihsan? Nah ini kan refleksinya jadi akhlakut tasawuf. Sedangkan tasawuf kalau kita mau kerucutkan inti masailnya, pembahasannya ada di dua materi. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah, introspeksi dan kontemplasi. Kornya di sana sebenarnya. Jadi redaksi anta budallah ka annaka tara fa illam tara fa innahu yara. Yang pertama muhasabah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, ya berarti Allah yang senantiasa melihat kita. Refleksinya, itu kan, musyabahnya, yaitu tadi, muhasabah wa muraqabah. Jadi seperti itu. Karena akan sulit kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kecuali kita mati, itu kan, kemudian bisa hidup lagi, baru di situ. Nah kalau hikayat kisah di Al-Quran kan seperti itu. Penyesalan itu nanti ketika sudah semuanya kita berpulang ke hadirat Allah lagi gitu kan. Padahal dulu gitu kan, Allah pernah membaiat kita semuanya. Ya, dalam dawuh alastu birabbikum bala syahidna gitu kan. Ketika kita lahir tidak sedikit gitu kan, di antara kita juga yang repot lah memahami tentang syahidna tadi gitu kan. Jadi seperti itu. Inti daripada anta budallah ka annaka tara fa illam tara fa innahu yara, gitu kan. Redaksinya itu lebih ke muhasabah wal muraqabah. Jadi bukan makna tekstualnya. Jadi silakan jenengan buka gitu kan. Kayak umpamanya itu ada di hadis arba'in gitu kan, ya silakan buka syarahnya. Karena dari redaksi kalimat saja ini sudah ketok majas gitu kan. Jadi ketika jenengan anta abuda an masdariyah masuk ke dalam fi'il mudhari. Nah, ini mesti kalimatnya itu otak-atik tok. Tapi ketika sudah dalam bentuk terjemah ya gagal. Gagal apa? Kalau baca terjemah tok, kita nggak bisa gitu kan ngotak-ngatik hakikatul maknanya seperti apa? Kan anta abudaan amil nawasib. Ta'buda wa fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika kemasukan an yang asalnya ihtimal fi'il mudhari, ihtimalnya apa? Zamannya fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Ketika kemasukan an amil nawasib jadi mustakbal, akan datang. Itu kan? Karena makna dari segi makna ketika sudah terjemah saja sudah akan beda. Itu kan? Anta budallah ka'annaka. Setelah kap tasbih nang kono ane an amil nawasih masuk kap khitab sudah liifadatit apa, tapi nek terjemah Indonesia seakan-akan kamu selesai sudah. Itu kan. Makanya pentingnya gitu pentingnya ngaji nahwu sorob begitulah garis besar itu. Karena jujur saja saya bahasa Indonesia belum bisa mewakili penerjemahan yang betul. Bahkan dalam Al-Quran, contoh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dulu kan laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Saiki terjemah dadi opo, Pak? Sing anyar-anyar. Laki-laki itu adalah pelindung para perempuan. Akhirnya penerjemahan juga mengikuti itu kan dinamisasi keadaan. Karena makna qawwam itu banyak. Kalau jenengan misalnya qawwam itu kan akar katanya dari qawama gitu kan. Qawama kaumun gitu kan. Ngadeg kok iso Mas dari kaum dua arti gitu kan. Ngadeg dua arti kumpulan. Tapi jenengan jangan buka kamusnya Munawir toh ya, walaupun Munawir lengkap. Coba kalau Lisanul Arab gitu kan. Kalau enggak Al-Muhit, tafsir Muhit. Karena tafsir Muhit itu dimulainya dari ya. Bukan dari alif, dari ya dulu gitu kan. Terus gitu lah. Yang punya kamus itu kan cuma Munawir toh nih orang sing cilik-cilik gitu kan. Nah, ya, kadang-kadang punya kamusnya itu apa munjid. Munjid dikatakan wah iki sing nulisnya wong Yahudi jan ya ora urus. Kuwi isine tentang bahasa kok gitu kan ya. Munjid itu.
Orang Israel kan yang nyusun gitu kan, orang Yahudi lah. Jadi di situ, yang bahasa Arab itu kan 12 juta kosakata. Bahasa Indonesia berapa? Ngobrol ke ontak, bahasa Arab banyak. Jenengan lah istilahnya di bagian zakat gitu kan. Karena di kita kan jarang hewan ternak ya, kebanyakan zakat itu kan di titik beratkannya itu. Soalnya hewan ternak di kita itu hewan ternak yang nggak wajib zakat banyaknya. Ayam, punya 10 juta ekor pun ayam tidak wajib dizakati. Lalu sebatan, lagi jenengan ternak burung, murai, sampai 2000 ekor nggak wajib dizakati. Makanya ojo teman-teman dolanan manuk baru. Di sana ya kayak begitu gitu kan. Ya mudah-mudahan cukup gitu kan dengan tadi itulah. Jadi intinya garis besarnya tadi antak budallah itu adalah tentang muhasabah itu kan. Ka'annaka taro. Jadi kapnya itu litasbih wa anna litakidi gitu kan. Kemudian kapnya jadi membatalkan konsep zohir tentang kita merasa melihat Allah. Nah, kita pernah ngaji nahwu kan nawasihul ibtida punya pangkat apa coba? Ngerusak keharmonisan antara mubtada dengan khobar. Makanya disebut amil nawasih. Mubtada khobar ini kan dua sosok yang harmonis. Bukan benar pakem kan? Ya kan mubtada makrifat ya khobar harus makrifat, mubtada muannas khobar harus muannas, mubtada mufrad ya khobar harus mufrad. Datang inna sakbolone itu kan, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dzunna wa akhwatuha, remuk susunan gue itu kan. Jadi sudah tidak lagi harmonis di sana. Ngaji nahwu nyeneng ya tenan. Apa minggu besok ganti wae lah gitu kan. Ayo. Karena saya tuh masih pengen penasaran kan jenengan loh. Tahun lalu saya pernah berbicara, karena saya pernah bikin makalah tulisan gitu kan, bismillah bisa dibaca menjadi 11.116 bacaan. Gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim dalam redaksi ilmu sintaksis Arab, ilmu nahwu. Kornya nang kono gitu kan. Itu saya ambil referensi dari Hasyiatul Khutori, Sarah Alfiyah Ibni Malik, Ibnu Aqil gitu kan, kemudian Makudi gitu kan, Dahlan Alfiyah gitu kan, di sana. Tapi yang paling banyak itu dari Hasyiatul Khutori. Jadi ketika saya tambahkan dengan materi di dalam disiplin ilmu bayan, kemudian ilmu mantik, kemudian ilmu istiqaq, kemudian ilmu makulat, itu bisa jadi 4.780.000 bentuk bacaan bismillah. 5 juta kurang. Jadi bener dawuhe orang-orang sepuh dulu ngaji rasa oke bismillah tok wae leres iku. Mumet saestu-estune itu kan. Ya karena apa ya? Karena kita membedah dengan disiplin keilmuan yang berhubungannya di sana. Jadi itu saja insyaallah mudah-mudahan cukup Bapak gitu kan, apa yang menjadi pertanyaannya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah ini menjadi modal kita untuk lebih semangat lagi mempelajari agama Islam, mempelajari ilmu tentang Islam. Jadi tidak pernah ataupun jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari oleh kita. Karena ilmu ini sangat luas, ilmu ini tidak terbatas bagi kita. Ilmu itu tidak terbatas bagi kita, yang terbatas itu usia kita. Makanya kan Nabi mendahulukan minal mahdi ilal lahdi, karena yang terbatas itu adalah usia. Kalau ilmu ya tidak ada batasnya, cuma kita tidak akan bertemu batasnya. Karena yang dibatasi adalah kita umur. Itu saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Apabila ada kekeliruan dari segi apa yang disampaikan oleh saya secara pribadi, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah di minggu yang akan datang, kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat afiat tanpa kurang sedikit pun. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya, hari ini, hari yang sudah berlalu, ataupun hari yang akan datang, Allah subhanahu wa ta'ala genapkan selalu iman, Islam, dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya atas materi yang telah diberikan. Oleh karena itu,
kita tutup materi kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.